I know it's a struggle. I know it is a fight. Satu bagian dari lagu ini yang benar-benar saya resapi begitu ketika menikmati lagu ini dan merasakan bahwa lagu ini seperti mewakili apa yang saya rasakan. Bisa jadi juga akan mewakili apa yang Anda rasakan ketika dalam banyak perjalanan akhirnya menemukan bahwa jawaban dari semuanya adalah cinta. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Natalie Taylor sudah membuka kebersamaan kita dengan Love is the Answer. Meskipun lagunya nadanya mellow begitu ya, tetapi lagu di dalamnya liriknya nggak mellow sama sekali. Justru lagu ini benar-benar memberikan sebuah kekuatan ya, powernya benar-benar kerasa banget. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional Leadership and Happiness. Ada Parvan Pradiansyah. Selamat pagi, Parvan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Penuh cinta. Sama dong dengan saya, ya. Sama ya. Oke, Parvan, lagu ini tuh benar-benar jadi selama hampir 2 minggu ini saya menikmati lagu ini. Saya ulang berulang-ulang gitu ya. Bahkan ketika dalam perjalanan di bukit, di gunung gitu-gitu. Terus lagu ini menurut saya resapi banget. Terus saya merasa, ini gue banget nih gitu. Ini aku banget nih gitu kan. Dan ngebatin, ini cocok nih buat membuka lagu kalau di Smart Happiness gitu ya. Dan kita sefrekuensi ternyata ya. Dikabarin Bapak kita ngebahas ini, wah lagunya pas banget. Nah silakan kalau dari Parvan sendiri, dari lagu yang dibawakan oleh Natalie Taylor ini, di bagian mana yang Bapak ingin memberikan penekanan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini lagunya bagus sekali. Ini juga lagu baru ya dari Natalie Taylor. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang terluka karena pernah dihianati gitu. Ya. Ya. Karena itu dia berusaha untuk mencari jawaban, mencari ketenangan hidup. Gimana ya caranya supaya aku bisa sembuh dari masalah ini. Dan ternyata dia menemukan bahwa sesungguhnya jawaban dari masalah ini adalah cinta, adalah love. Ya. Mari kita lihat syairnya, ini bagus sekali. Dia bilang begini, I know what it's like. I know how it feels. Let the pain break you down. Ya. Aku tahu bagaimana rasanya, aku tahu bagaimana sakitnya, biarkan rasa sakit menghancurkanmu. Now you gotta give it time to heal. Sekarang kamu harus memberinya waktu untuk sembuh. Don't worry now. Even though the fear is real, just hold on. Ya. Jangan khawatir sekarang. Walaupun ketakutan itu nyata, tapi tunggu dulu, dia bilang gitu ya. If you are looking for a sign, something to carry you back into the light. Ya. Jika kamu sedang mencari tanda, ya sesuatu untuk membawamu kembali ke cahaya, love is the answer. Ya, love is the answer. Cinta adalah jawabannya. When you are ready, start again. Kalau kamu sudah siap, mulai lagi. I'll be here waiting, reaching out my hands. Aku akan di sini menunggu, mengulurkan tanganmu. Mengulurkan tanganku, ya. Love is the answer. Love is the answer. Ya. Cinta adalah jawaban. Bagus sekali. Nah, ini topik yang akan kita bahas, Smart Listener. Rasanya saya merasa bahwa 1 jam ini nggak akan cukup sih sebenarnya membahas love is the answer. Tapi setidaknya kita akhirnya dapat gambarannya. Jawaban apa? Barangkali mungkin banyak di antara Anda yang mengatakan, jawaban apa ini, ngomongin inflasi, ngomongin ada pertengkaran di dalam rumah tangga, perseteruan misalkan di dalam berpartner gitu ya, hubungan bawahan, atasan bawahan, sesama karyawan dan sebagainya, orang tua menantu mertua dan sebagainya. Tapi saya confirm jawabannya cinta. Tapi kita mau gali, kok bisa gitu ya, cinta yang menjadi jawabannya. Nah, kami undang Anda bisa berkomentar untuk pagi hari ini. Kalau buat Anda sendiri, cinta itu apa? Nah, supaya nanti kita tahu nih, kalau gambaran buat Anda, cinta itu apa? Boleh dikasih komentar jawaban atas pertanyaan saya, atau juga dijawab ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM ya, boleh live chat di sana atau juga bisa Anda langsung live chat di Instagramnya Parvan karena juga sedang live di sana ya. Di @arvanpradiansyah. @arvanpradiansyah. Kenapa? Karena 3 orang pagi hari ini yang bergabung dan nanti kita pilih jawabannya yang paling oke akan mendapatkan buku Love is the Answer. Dan buat setiap yang menerima buku, nah ini nih ya kabar gembiranya, akan ikutan webinar nanti tanggal 17 Desember.
Dapat buku, dapat webinar gratis nanti. Itu dia ya. Silahkan ya, boleh pergunakan waktu kesempatan ini untuk Anda ikutan bergabung. Baik, Pak Arfan, mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi gitu ya, apa sih yang waktu itu membuat Pak Arfan gitu ya berpikir bahwa apa yang mengguncang, apa yang kemudian mendorong hatinya Bapak gitu ya untuk menulis soal cinta. Kayaknya kalau ngomongin soal cinta tuh kan kayaknya hal-hal yang berkaitan dengan romanticisan ya, soal asmara gitu. Tapi ini Bapak malah mengkaitkan soal hidup, bekerja, dan juga memimpin. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi saya menulis buku ini, Love is the Answer, atau kita singkat LITA ya. Singkatannya juga indah sekali kan, LITA. Gitu. Ya. Jadi buku LITA ini adalah dari perenungan sesungguhnya ya, kontemplasi, ya, perjalanan hidup saya, dan saya yakin what is most personal is most general. Apa yang saya rasakan secara sangat personal, sesungguhnya itu dirasakan juga oleh banyak orang gitu. Ya. Jadi ketika kita mengalami masalah kan seringkali kita bingung ya bagaimana ya cara menghadapinya ya. Solusi ada 1001 macam gitu. Dan seringkali kita salah menempuh jalan gitu. Tetapi kemudian saya coba renungkan, saya coba kontemplasi, saya ketemu gitu bahwa jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini itu cuma satu, yaitu cinta. Apapun gitu. Dan saya mendapatkan banyak pertanyaan, apa iya hidup sesederhana itu gitu ya? Apa selesai semuanya dengan cinta gitu? Betul. Ya awalnya saya ragu-ragu gitu ya, benar nggak ya? Kok kayaknya segampang itu. Tapi setelah saya renungkan, saya resapi, saya hayati, semakin lama saya semakin yakin gitu. Bahwa apapun masalah di dunia ini, jawabannya cuma satu. Cinta. Dari situ kita berangkat. Ya. Jawaban teknisnya bisa macam-macam. Jawaban teknis. Tapi jawaban non-teknisnya itu cuma satu. Cinta. Itu aja. Dan semua masalah akan selesai ketika kita memulainya dengan cinta gitu. Bawa. Mudah-mudahan Presiden Rusia lagi dengerin kita ya. Ya harus ini ya. Atau siapa tahu ada orang-orang dari kedutaan Rusia yang ada di Jakarta. Iya, sedang mendengarkan kita gitu ya. Karena sudah dibahas, sudah ditulis di mana-mana gitu kan. Kenapa kondisi ekonomi dunia ini melemah, turun terus gitu kan, karena rantai pasok rusak. Kenapa rantai pasok rusak? Ukraina dan Rusia berantem nih, nggak udah gitu. Mudah-mudahan lah ada di antara mereka yang lagi dengerin kita ya Pak Arfan ya pagi ini ya Pak. Jangan-jangan berantem dan menikmati gitu, karena menikmati itu dia gitu. Siap. Nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya Smart Listener. Kalau tadi Pak Arfan mengatakan berkontemplasi bahwa cinta adalah jawaban. Silahkan, monggo Anda boleh berkomentar, sudah boleh memberikan juga jawaban atas pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Apa arti cinta untuk Anda? Kami tunggu, kami jeda sesaat sambil memberikan kesempatan kepada Anda meresapi apa yang sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arfan dan membuat jawaban atau memberikan chat kepada kami. Kami tunggu dan kami jeda sesaat. Smart Happiness. Telah terbit sebuah buku karya Arfan Pradiansyah, LITA, Love is the Answer New Edition, Hidup, Bekerja, dan Memimpin dengan Cinta. Buku ini akan memberikan jawaban terhadap semua masalah yang Anda hadapi dalam hidup. Cinta adalah jawabannya, dan cinta adalah jawaban yang tidak pernah salah. Segera pesan buku LITA di Tokopedia Arfan Pra. Sekali lagi, di Tokopedia Arfan Pra. Untuk pemesanan sampai dengan 31 Oktober 2022 akan mendapatkan webinar gratis seharga Rp390.000 bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional, leadership and happiness. LITA, Love is the Answer. Hidup, bekerja, dan memimpin dengan cinta. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran,
berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang pagi hari ini tengah menyimak kami. Saya ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com dimanapun Anda berada. Kemudian Anda yang juga sedang bersama-sama kami di YouTube di kanal Smart FM, selamat pagi dan selamat masuk dalam dunia penuh cinta ya. Selama 1 jam ini obrolan kita ngomongin cinta nih. Kemudian saya juga yang menyapa Smart Listener yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Palembang, Pekanbaru, Medan. Selamat pagi buat Smart Listener yang ada di Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan kota-kota di sekitarnya. Kami mengajak Anda untuk membahas mengenai Love is the Answer. Barangkali ini nggak pop ya. Yang pop itu ngomongin gimana bisa meraih profit dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi orang kaya dalam waktu yang singkat gitu kan. Ini pasti akan diburu. Tapi kalau ngomongin cinta, mungkin Anda akan merasa apaan sih cinta gitu. Hari gini masih mau ngomongin cinta, ya udahlah. Itu nanti urusan yang orang mau kawin aja, urusannya orang pacaran aja gitu. Tapi ternyata enggak. Love adalah jawaban buat semua persoalan. Nah, tadi menarik di awal Pak Arfan mengatakan ini kan adalah hasil dari perenungan, kontemplasi ya, ketika berjumpa dengan banyak orang gitu ya, yang mungkin cerita, konsultasi gitu kan, ini masalah ini banyak gitu. Dan akhirnya Pak Arfan menemukan confirm ya Pak ya, nggak tergoyahkan lagi ya Pak Arfan ya. Iya. Love is the answer. Nah tadi Bapak sempat mengatakan berangkat dari cinta. Nah ini mari kita coba clearkan dulu, karena ketika orang bicara tentang cinta, seolah-olah ini hanya bicara tentang urusan laki dengan perempuan saja. Mari kita coba mintakan Pak Arfan menjelaskan ini tentang sebenarnya cinta. Apakah itu bentuknya memang seperti yang Bapak bikin di belakang itu, love gitu kan? Ada bentuknya begitu. Atau kayak gimana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Olat. Tentu saja cinta dalam bentuk eros, seperti yang tadi Mbak Ola sampaikan, itu adalah bentuk cinta yang juga membuat dunia ini bisa berjalan, ya. Dunia ini bisa berlangsung gitu karena ada cinta yang namanya eros itu, ya, cinta antara pria dan wanita, ya. Yang kemudian karena cinta pria dan wanita itu, maka manusia ini akan terjadi, akan lahir, ya, generasi bergenerasi gitu, ya. Dan akan terjadi sebuah kelangsungan hidup di dunia ini karena adanya cinta, adanya sebuah daya tarik yang sungguh dahsyat gitu antara pria dan wanita. Tapi yang ingin saya katakan dalam talkshow kita pada pagi hari ini dan juga dalam buku ini, Love is the Answer, itu hanya satu bentuk cinta gitu. Ada banyak bentuk cinta yang lain gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu selain eros ada yang namanya agape. Apa itu agape? Cinta kepada sesama. Nah ini cinta yang berbeda bentuknya. Jadi bukan dalam bentuk hasrat birahi seperti itu, ya, tetapi dalam bentuk rasa kasih sayang,
compassion, di mana kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Gitu. Nah itu yang namanya agape. Ada lagi yang namanya nanti philia, ya cinta kepada sahabat. Gitu ya. Setiap orang pasti punya teman, punya sahabat, punya orang-orang dekat. Nah itu namanya philia. Itu beda lagi nanti bentuknya. Ada lagi yang namanya forge, ya cinta antara orang tua dan anak. Gitu. Bagaimana kita mencintai anak itu kan beda ya. Kalau cinta birahi itu kan misalnya ada rasa deg-degan gitu ya, ada hasrat yang menggebu-gebu, kan beda dengan yang namanya orang tua mencintai anak, itu kan beda. Jadi ini cinta itu ternyata ada macam-macam gitu. Nah selama ini yang kita dengarkan di lagu-lagu itu kebanyakan adalah cinta yang eros saja. Gitu. Eros saja ya. Sehingga ketika kita bicara mengenai love, pikiran orang oh itu yang namanya asmara, cinta birahi, cinta-cintaan yang seperti itu. Ya. Padahal itu baru sebagian saja dari yang namanya cinta. Itu Mbak Ola. Jadi kita ingin buka wawasan nih. Kita ingin buka wawasan gitu ya. Dan tidak lama lagi kan kita juga akan masuk ke Pilpres nih 2024. Yang saya yakin ini pasti akan seru gitu. Serunya sih bagus gitu ya. Tetapi yang tidak bagus itu adalah kalau ada ujaran kebencian. Betul. Ada saling menghina dan sebagainya. Nah ini sebetulnya love ini bisa menjadi jawaban untuk semuanya. Mulai dari masalah yang sangat pribadi sampai masalah berbangsa dan bernegara, itu sesungguhnya bisa dijawab dengan cinta. Pak Arfan, walaupun love ini adalah jawaban ya, tapi kalau kita perhatikan ini juga saya sangat artinya gusar gitu dengan hal ini. Tadi Bapak sempat mengatakan soal ujaran kebencian. Kalau ngomongin perang, ya, terus kemudian membahas dan kemudian memberitakan gitu ya tentang perang, ya, pertikaian di mana gitu ya, terus kemudian ujaran kebencian dan sebagainya. Ini sangat cepat sekali viralnya, ya di sosial media juga gitu. Kalau sedang membahas mengenai bentuk kebencian, bentuk kemarahan, dendam dan sebagainya, itu cepat sekali viralnya. Tapi kalau kita ngomongin cinta, ini kayak kita jadi kayak berhadapan dengan bentuk yang keras, walaupun sebenarnya cinta itu kan lembut, tapi nggak viral gitu, nggak mudah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di antara kita, di antara manusia ini, sehingga kemudian antara cinta dengan sebelahnya begitu ya, tadi benci, dendam dan sebagainya kayak kalah populer begitu. Selain dari pemahaman yang kurang, apa yang kalau menurut Pak Arfan juga perlu kita ketahui tentang hal ini? Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Kalau seorang jurnalis pasti mengenal pakem ini ya. Iya. Bad news is good news. Makin bad, makin good gitu ya, makin laris gitu ya. Kalau good news is no news katanya gitu ya. Kalau beritanya baik-baik aja, orang mengasihi satu sama lain itu bukan sebuah berita gitu. Jadi memang manusia itu seperti itu, Mbak Ola. Ya. Pikiran pertama kita itu ketika ada yang salah ya, ketika segala sesuatu di dunia ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan, maka pikiran pertama itu pasti negatif. Pasti Mbak, dan itu terjadi secara alamiah gitu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya gitu. Kita jarang untuk mau nengok ke dalam, introspeksi diri itu jarang. Jadi pikiran pertama itu pasti negatif. Dan pikiran negatif itu nggak perlu dibuat gitu. Terjadi dengan sendirinya. Nah, pikiran positif itu sayangnya itu tidak datang begitu saja gitu. Pikiran positif itu harus diciptakan. Gitu. Makanya kita bicara sekarang mengenai cinta dalam rangka apa? Kita harus menciptakan ini pikiran-pikiran yang positif gitu. Karena pikiran positif itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kalau nggak melakukan kontemplasi, kalau nggak ada perenungan, kalau nggak berpikir, orang itu selalu negatif, Mbak. Iya. Coba aja, apapun yang terjadi pada diri kita, apapun. Kita nggak naik kelas, misalnya ya. Kita nggak, bisnis kita sedang bermasalah, misalnya gitu ya. Penjualan sekarang menurun. Ya, pasti ketika segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pikiran kita selalu negatif. Pasti itu. Yang salah orang lain, yang salah kompetitor, yang salah adalah situasi, peraturan, atasan, bawahan, siapapun. Nah, kita perlu waktu untuk merenung, berpikir, dan kemudian baru kita menciptakan pikiran kedua. Ya. Jadi pikiran pertama selalu negatif. Kalau mau dapat pikiran positif, memang harus butuh effort,
untuk menciptakan pikiran yang kedua. Nah, ini yang namanya love yang ingin kita isi nih, ya, ke teman-teman semua, ya, dimanapun Anda berada. Ya. Itu. Baik, Pak Arfan, kalau misalkan love itu adalah jawaban ya dari semua persoalan, kan mungkin ya di luar sana akan mengatakan bahwa masa iya gitu ya, untuk persoalan ini, persoalan ekonomi dan sebagainya, cinta tuh jadi jawaban gitu kan. Nah, bagaimana cinta yang menjadi jawaban itu bisa memecahkan persoalan? Nah, cintanya harus diapain? Dijadikan sebagai sebuah kompas, dijadikan sebuah energi begitu, dijadikan sebagai makanan atau apa? Kalau kita lapar, jalan keluarnya apa? Makan nasi gitu ya, kenyang gitu. Akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Nah, cinta ini harus kita apakan sebagai jawaban? Silakan Pak Arfan. Ya, kita harus lihat dulu sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah ada jawaban yang lain terhadap masalah yang kita alami itu? Apakah ada jawaban yang lain? Ada 2 jawaban populer yang lain. Jawaban pertama adalah benci. Oke. Nah, jadi ketika kita mengalami kesulitan gitu ya, di dalam bisnis, dalam kehidupan, maka benci juga menjadi sebuah jawaban sebetulnya. Bagaimana caranya orang yang membenci? Yaitu tadi, menyalahkan orang lain, menghujat orang lain, menganggap orang lain sebagai masalahnya, problem maker-nya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyerang orang lain gitu. Apapun bentuknya, mulai dari secara verbal di sosial media maupun secara fisik misalnya. Itu adalah sebuah jawaban juga. Jadi hate is also the answer. Ya, termasuk yang sedang terjadi, misalnya tadi Mbak Ola sebutkan tadi di sesi pertama, perang misalnya ya. Perang Rusia dengan Ukraina misalnya. Itu kan sebuah jawaban juga, tapi bukan love itu, tapi itu hate. Hate is the answer. Dan jawaban hate itu sangat populer. Ya, karena itu dia membawa sifat api ya. Dan api itu kan seperti Mbak Ola bilang tadi, kan cepat gitu. Iya. Cepat sekali gitu. Ya, rambatnya cepat ya Pak ya. Ya, diberikan ruangan sebesar apapun tuh habis itu sama yang namanya api. Ya. Betul. Nah, jawaban kedua yang juga sangat populer ketika kita mengalami masalah itu adalah takut. Fear ya Pak. Jadi fear is the answer. Ya, jadi ada love is the answer, ada hate is the answer, ada fear is the answer. Takut itu adalah juga sebuah jawaban yang banyak kita pilih dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, kemudian kita takut. Orang yang takut itu akhirnya tidak berbuat apa-apa. Itu bedanya dengan orang yang benci. Kalau orang yang benci itu karena adrenalin meningkat, ya dia marah, dia melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan keinginannya. Itu orang yang benci. Ya. Kalau orang yang takut, dia akan berdiam diri. Dia akan mengeluh, galau, bermuram durja, baper, nggak ngapa-ngapain. Dan nasibnya tidak akan berubah karena dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa sih kekuatan yang bisa lebih cepat dari semua ini? Itulah yang namanya cinta. Karena cinta itu mengambil kekuatan cahaya sebetulnya, Mbak Ola. Jadi kalau benci tadi itu kekuatannya api, dan api itu kita tahu ya, makhluk yang dari api itu apa itu? Makhluk apa namanya? Yang diciptakan dari api? Setan. Setan, iya. Setan, ya. Dan tadi mau jawab Thanos, bukan deh, itu film. Apa? Tadi mau jawab Thanos. Iblis ya. Ya, iblis, setan gitu ya. Itu kan api. Kekuatannya sangat cepat. Tapi cinta ini mengambil kekuatan cahaya. Ya. Cahaya itu cepat sekali loh, Mbak Ola. Kekuatan cahaya itu lebih cepat daripada api loh yang namanya cahaya. Betul. Kekuatan cahaya, makanya kecepatan cahaya, makanya suka dibikin begitu ya ukurannya ya Pak Arfan. Ya, kan ada ukuran tuh kecepatan cahaya itu ya. Berapa itu? Harus dicek gitu ya. Saya lupa tuh, waktu di SMP dulu pernah belajar tuh kecepatan. Pernah belajar itu ya. 10 pangkat berapa itu? Meter per detik kuadrat gitu. Itu kan kekuatan cahaya. Nah, cahaya itu lebih cepat daripada api. Baik. Jadi kekuatan cinta itu akan lebih cepat daripada kekuatan benci. Siap. Nah, Pak Arfan, ditahan dulu penjelasannya sampai di situ ya.
Kita jeda sebentar. Ini kayaknya saking kita nikmati obrolannya kita harusnya sudah jeda nih. Kalau sudah sabar sebentar ya, sudah banyak yang memberikan komentar melalui WhatsApp dan kemudian juga melalui YouTube. Kalau sulit mendengarkan kami melalui streaming, pakai YouTube aja. Langsung Anda bisa menyaksikan kami juga di kanal Smart FM ya. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Happiness. Terbit sebuah buku karya Arfan Pradiansyah, Lita, Love is the Answer New Edition, Hidup, Bekerja, dan Memimpin dengan Cinta. Buku ini akan memberikan jawaban terhadap semua masalah yang Anda hadapi dalam hidup. Cinta adalah jawabannya, dan cinta adalah jawaban yang tidak pernah salah. Segera pesan buku Lita di Tokopedia Arfan Pra. Sekali lagi, di Tokopedia Arfan Pra. Untuk pemesanan sampai dengan 31 Oktober 2022 akan mendapatkan webinar gratis seharga Rp390.000 bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional, leadership and happiness. Lita, Love is the Answer. Hidup, bekerja, dan memimpin dengan cinta. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan berlomba untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat, atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang pagi hari ini sudah menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Untuk Pak Hairul, kalau sulit, katanya udah seminggu dengerin gitu ya. Ini yang namanya cinta nih, nunggu-nunggu gitu ya program ini. Tapi begitu hari Jumat enggak streaming, enggak terdengar. Pak, bisa lewat manapun, ada banyak sekali caranya ya. Bisa di YouTube, di kanal Smart FM, bisa melalui FM Radio juga gitu. Jadi kemudian juga bisa mendengarkan melalui Jux Music. Jadi banyak banget akses yang bisa Anda dapatkan untuk bisa mendengarkan kami ya. Kemudian ada Ibu Ida ya yang mengatakan cinta itu rumit, sangat rumit digambarkan. Kalau menurut saya sederhana sih. Nanti kita tanya sama Pak Arfan ya. Rumit digambarkan
kita tidak akan dapat menemukan hakikatnya kecuali setelah bersusah payah ya dengan pengorbanan. Monggo nanti Pak Arfan bisa kasih komentar. Kemudian juga ada Pak Andreas, terima kasih. Semangat pagi Pak Arfan, Mbak Ola. Bagiku cinta adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua makhluk. Ya, dengannya kita dapat menemukan Sang Pencipta pada setiap diri ciptaannya. Oke, ini dari WhatsApp. Dari YouTube ya, saya mau kasih kesempatan kepada Pak Tony Abun. Cinta adalah berkah ya, anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga setiap orang yang mempraktekannya tentu sangat powerful buat masalah yang dihadapi setiap orang. Ada pertanyaan dari Pak Hasan, gimana mengatasi kebencian dengan cinta sedangkan pasangan yang dibenci tidak mau mengerti? Berarti Pak Hasan benci dong sama pasangannya. Oke, silakan monggo Pak Arfan kasih kesempatan untuk memberikan komentar terhadap beberapa tanggapan dari listener. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang punya tanggapan yang bagus ya, yang berkomentar, nanti ada 3 buah buku yang akan saya sampaikan kepada teman-teman ya. Dari YouTube juga nanti, dari radio juga, dan juga nanti dari akun Instagram saya di @arfanpradiansyah ya teman-teman semua. Ini pertanyaan bagus-bagus nih Mbak Ola ya. Jadi cinta adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bukan hanya itu, cinta itu adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Exactly, betul. Itu. Bagaimana cara Tuhan mendeskripsikan dirinya? Itu kan selalu dengan penuh cinta kan, ya. Tuhan itu adalah yang maha kasih gitu ya. Kalau orang Islam kan selalu sebelum dia melakukan pekerjaan apapun, Mbak Ola, selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi memang Tuhan itu selalu mendeskripsikan dirinya sebagai si pemilik cinta itu sendiri gitu. Ya. Karena itu dia selalu menaburkan DNA cinta di setiap ciptaannya. Sehingga kenapa tadi kita bilang cinta adalah jawaban gitu. Karena semua manusia itu bahan dasarnya itu adalah bahan cinta. dasar diri kita itu cinta, bahan dasarnya itu. Jadi kita kan ada darah, ada daging. Darah dan daging itu kan bahan dasar secara fisik gitu ya. Tapi kan manusia itu kan selain daging juga ada roh kan. Nah, bahan dasar dari roh itu apa gitu? DNA-nya apa? Cinta. Dan cinta itu sesungguhnya adalah yang kita warisi dari Sang Pencipta. Itulah sebabnya kalau kita bicara mengenai cinta itu selalu kena ke siapapun. Baik orang yang punya hati yang baik, yang tulus, maupun orang-orang yang sedang dalam tanda petik tersesat gitu saat ini. Itu ketika kita bicara cinta, semuanya akan kena gitu. Semuanya akan kena. Kenapa? Karena kita hanya mengaktifkan DNA yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi DNA-nya udah ada, cuman sering nggak aktif. Nah, kita cuma mengaktifkan saja. Nah, sehingga akan selalu kena kemanapun gitu. Itu Mbak Ola. Dan itulah bedanya tadi dengan benci dan takut gitu. Karena ada banyak sekali orang di dunia ini yang ketika mengalami masalah, dia berlarinya kemana? Ke benci. Nah, itu yang kemudian jadi berita di mana-mana. Itu masuknya ke benci gitu. Dan memang benci itu cepat sekali seperti Mbak Ola bilang tadi, seperti api. Tapi kita harus tahu ada kekuatan lain yang jauh lebih cepat daripada api. Nah, itulah yang namanya cahaya. Dan kalau benci tadi itu adalah wujud atau refleksi dari yang namanya setan, gitu ya, dari yang namanya iblis tadi, api itu tadi. Kalau cinta itu wujud dari yang namanya cahaya. Nah, cahaya itu siapa pertanyaannya? Cahaya itu ya Tuhan itu sendiri. Kan Tuhan itu selalu dilukiskan sebagai sosok yang bercahaya gitu. Bercahaya, ya. Dan saya kira kalau saya belajar itu ya orang-orang yang mengalami mati suri, Mbak Ola ya. Orang-orang yang mengalami mati suri dalam ajaran agama apapun ya, itu ketika dia akhirnya bisa kembali gitu ya, bisa kembali hidup lagi bersama-sama kita, itu ketika dia ditanya, apa ya yang kamu alami ketika kamu mati suri itu, apa tuh? Kita semua deg-degan nungguin kamu. Kebanyakan orang mengatakan itu, saya melihat cahaya gitu. Melihat cahaya, itu yang membuat saya kemudian hidup kembali. Jadi cahaya itu kalau bahasa Arabnya itu nur gitu. Nur itu adalah apa? Nur itu adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi Tuhan itu dilukiskan, kalau dalam Quran itu nurun ala nur katanya. Cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya itu dengan listrik itu ada cahaya dengan listrik, tapi ini di atasnya listrik gitu. Jadi cahaya di atas cahaya. Nah, itulah yang kekuatannya luar biasa dahsyat. Nah,
Satu lagi Mbak Ola, kalau kita bicara takut itu deskripsinya apa? Tahu nggak Mbak? Gelap ya. Gelap. Sunyi, sepi gitu. Betul. Takut itu deskripsinya, gambarannya adalah gelap. Nah pertanyaannya, gelap itu artinya apa? Iya, ketidakadaan cahaya. Itu dia. Jadi gelap itu adalah ketiadaan cahaya. Ya. Ketika ada cahaya, kita tidak akan mengalami kegelapan. Ketika ada cahaya, ketika kita ingat Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam zona ketakutan. Ya. Takut itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan masuk ke zona fear tadi. Tapi ketika kita berada bersama Tuhan, kita akan masuk ke zona yang namanya love. Nah, itu dia Mbak Ola. Ya. Kalau tadi Pak Arfan mengatakan ya, kalau di Islam kan dikenalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu ya. Sama nih, aku juga belajar hal itu Pak Arfan kalau di umat Kristiani gitu ya, belajar tentang bahwa Allah itu adalah kasih gitu. Jadi kalau orang yang tidak memiliki kasih berarti dia tidak memiliki Allah di dalam dirinya begitu. Betul. Itu, silakan Pak Arfan. Sebetulnya bukan tidak memiliki, tapi tidak mengaktifkan. Tidak mengaktifkan. Ya, ya. Karena dia memiliki. Karena Tuhan yang Maha Kasih itu ketika menciptakan kita itu, dia memberikan sebagian kecil dari dirinya kepada kita. Ya. Sehingga kita itu embedded dengan yang namanya cinta. Nah, tetapi jadi kita itu pasti memiliki. Tetapi ada orang yang tidak pernah mengaktifkan itu. Ya. Sebagaimana halnya otot kita Mbak Ola, setiap orang itu sebetulnya bisa jadi seperti aderai gitu, bisa gitu. Tetapi karena kita tidak pernah mengaktifkan otot-otot itu, akhirnya seolah-olah kita tidak punya otot itu. Oke. Pak Arfan berarti ingin seperti aderai, enggak ya? Kalau dalam hal cinta, nah itu kita harus menjadi orang yang mencintai orang lain, gitu, yang mengaktifkan DNA cinta yang ada di dalam diri kita. Oke, kalau mengaktifkan, apakah ini artinya? Nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Kita break dulu ya Pak Arfan ya. Oke, ini udah bicara cinta yang abstrak yang tadi tuh, yang tidak terlihat tadi. Terus ketika diaktifkan latihan otot cintanya ini akan bentuknya seperti apa? Karena ada pertanyaan, apakah rasa peduli kepada orang lain itu bentuknya cinta gitu ya? Memaafkan itu bentuk bagian dari cinta kah begitu atau seperti apa? Nanti kita bahas ini di sesi yang di sesi berikutnya maksud saya. Dan silakan buat Anda yang mau berkomentar dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan di sesi sebelumnya. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Happiness. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu, hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih, kita sampai di sesi yang terakhir. Ini sih nggak bakal cukup sih kita ngebahas tentang kita ini ya dalam satu sesi gitu ya. Ngebahas satu subnya aja itu mungkin membutuhkan berjam-jam kita untuk gali gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan sebagai awalan ya supaya kita jadi tahu bahwa ada pesan dari universal, dari universe nih kepada kita, kepada alam, kepada kita semuanya gitu ya, bahwa harusnya cinta yang menjadi komoditas utama yang selalu kita bawa di dalam setiap pekerjaan kita, hidup, memimpin ya, dengan cinta. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah banyak yang kita bahas dari YouTube, dari WhatsApp, saya izin sebentar, kita tuntaskan dulu tadi pertanyaan saya kepada Pak Arfan ya. Nanti habis itu baru kita ke YouTube dan juga ke WhatsApp dan ke Instagram juga. Pak Arfan, kan ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, oke, kalau gitu cinta tuh apa? Gimana sih Pak Arfan gitu ngerasainnya? Apa yang bisa kita jadikan tanda kalau seseorang penuh cinta, dan dia akan berwujud apa? Kepedulian, rasa menghormati, menerima, memaafkan, mengampuni, atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola, ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman semua ya. Saya ada workshop di tanggal 15 Oktober, ya 15 Oktober hari Sabtu, yaitu Happiness in Difficult Times. Ya, bagaimana caranya bisa tetap happy dalam situasi yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Silakan teman-teman yang berminat, silakan hubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu pengumuman yang pertama ya. Pengumuman yang kedua, untuk rekan-rekan yang memesan buku Lita di bulan Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober, Anda berhak mendapatkan tiket gratis ya untuk webinar dengan saya di akhir tahun ini ya, di tanggal 17 Desember. Jadi silakan teman-teman langsung saja memesan di Tokopedia Arfan Pra ya, di Tokopedia Arfan Pra. Nanti teman-teman akan dapatkan tiket webinar gratisnya seharga Rp390.000. Gitu Mbak Ola, dan tentunya 3 orang yang beruntung ya, yang pertanyaannya bagus nih pada pagi hari ini akan mendapatkan hadiah buku Lita dari saya, sekaligus juga bisa ikut seminarnya, webinarnya, ya Mbak Ola. Baik, nah ini pertanyaannya bagus sekali. Tanda cinta itu gimana? Gini Mbak Ola, cinta itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya. Jadi ada cerita begini Mbak Ola, ada seorang tua gitu yang mendengar ada rumahnya kebakaran Mbak. Ya, dia punya rumah 2 gitu, satu rumah yang dia diami, satu rumah yang dikontrakkan lah begitu ya. Rumahnya kebakaran gitu, wah dia nangis Mbak, ya dia menangis betul-betul. Sampai kemudian anak-anaknya mengatakan pada dia, Pak, jangan nangis Pak, itu rumah itu kan sudah Bapak jual, rumah itu kan sudah Ayah jual, itu udah bukan rumah kita lagi itu sekarang. Seketika itu juga tangisnya berhenti, Mbak. Jadi tadinya dia menangis, ya, kemudian aduh, harta kita habis. Kemudian anak-anaknya bilang, itu udah bukan rumah kita, itu udah dijual itu. Selesai, nangisnya berhenti. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak melihat
orang lain itu sebagai bagian dari dirinya. Jadi padahal yang namanya cinta itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak ingin disakiti, ya jangan menyakiti orang lain karena dia bagian dari diri kita gitu. Ya, seorang ibu yang melihat anaknya itu selalu melihat anak itu sebagai bagian dari dirinya. Sehingga dia mau mengorbankan apapun gitu ya, waktu, energi, perasaan, pikiran gitu untuk anaknya. Kenapa? Karena dia melihat anak itu sebagai bagian dari dirinya. Nah, kalau kita belum bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita, itu berarti kadar cinta kita itu masih belum maksimal gitu, Mbak Ola. Jadi tandanya itu. Apakah Anda bisa melihat orang lain sebagai bagian dari diri Anda? Oh enggak, dia kan jauh, dia kan katakanlah ada banjir di Afrika gitu kan. Apakah kita concern? Ada banjir di Pakistan nih ya. Ada banjir di Pakistan. Apakah kita concern? Ah enggak lah, dia kan jauh lah di Pakistan gitu. Tapi orang yang penuh cinta akan mengatakan apa? Oh, dia adalah bagian dari saya juga gitu. Dia adalah manusia seperti saya yang butuh hidup seperti saya gitu. Dan ini harus dibantu, harus ditolong. Maka kita kemudian mengirimkan bantuan. Itu baru saya lihat di sosial media tuh baru kemarin ya kita kirim bantuan ke Pakistan, misalnya begitu. Nah itu pertanyaan itu. Apakah Anda merasa orang lain bagian dari Anda? Bagian dari, ya. Tersentuh begitu ya, Pak Arfan begitu melihat itu ya. Atau jangan-jangan nggak usah ke Pakistan, tetangga dekat atau orang yang kita lihat yang sengsara, nggak makan dan sebagainya kita nggak peduli. Nah itu jangan-jangan kita nggak melihat dia sebagai bagian dari diri kita gitu ya. Kita tidak peduli karena kita nggak melihat dia bagian dari diri kita gitu. Oke, baik. Ini sebagai sebuah jawaban. Kalau kita melihat orang lain itu adalah sebagai bagian diri kita, dari diri kita, berarti kita kalau di dalam bisnis partner yang nggak mungkin mengkhianati, nggak mungkin menipu gitu ya. Kalau pasangan nggak mungkin berselingkuh karena kita merasa bahwa dia adalah bagian dari diri kita. Kalau dia kita punya kuasa jabatan, kita nggak mungkin menindas, kan kira-kira begitu ya Pak Arfan ya. Betul. Kalau dirasakan bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia, Rusia bagian dari Ukraina, nggak akan terjadi perang, kira-kira kayak gitulah gambarannya ya. Betul. Baik. Nah, saya izin di sisa waktu ini saya coba akan bacakan WhatsApp dan juga dari YouTube ya. Nanti juga Pak Arfan silakan dari Instagram karena banyak. Rasanya kita perlu bikin sequel ini nanti pembahasan tentang cinta jadi jawaban ini Pak Arfan ya. Saya ingin menyapa ada Zikoto, ikhlas itu cinta. Ada Tania, mohon pencerahannya, bukankah selain cinta, benci juga termasuk software yang DNA yang telah kita miliki? Ya, oke, nanti Pak Arfan diminta tanggapannya. Kira-kira Anda sendiri mau mengaktifkan software yang mana? Silakan lah ya. Ada Budi Arianto, selamat pagi Pak Arfan, Mbak Ola, bagaimana halnya dengan benci dan cinta karena Allah? Oke. Saya sih oke, nanti Pak Arfan lah yang memberikan tanggapannya. Kemudian ada Dwi Andri, Mas Arfan, dalam berhubungan dengan siapapun saya selalu niatkan dengan cinta kasih. Nah, gimana supaya niat baik kita tuh berbalas positif juga gitu ya. Terus kemudian ada Andrew Yogianto, apakah sifat altruis, peduli itu cinta sesungguhnya? Terus gimana dengan cinta yang selfish, memenuhi kepentingan dirinya? Oke. Selfish apakah cinta? Kayaknya sih bukan ya kalau menurut saya ya. Oke, itu dari YouTube saya pilihkan. Kemudian dari WhatsApp saya pilih ada saya pilih satu ini ya. Oke, saya pilih ada sebentar Pak Gunario ya. Cinta merupakan jalan keluar bagi setiap persoalan. Lita dapat ini jadi promosi ya. Oke. Saya pilih yang ya, Pak Hadian. Menurut saya cinta adalah sifat baik untuk melayani, menyayangi, mengasihi, bahkan rela berkorban. Terima kasih Al Hadian di Palembang. Silakan Pak Arfan. Baik, ini banyak sekali pertanyaan bagus-bagus semua ya. Jadi ikhlas itu apakah itu cinta? Nah ini kita perlu bahas tersendiri nih. Ya, ikhlas itu nanti kan rumusnya ya kalau kita bicara hubungan antar manusia itu kan ada 3. Love, giving, forgiving. Itu ada dalam buku saya 7 Laws of Happiness itu. Love, giving, forgiving. Nah, ikhlas itu nanti bagian dari giving. Memberi gitu ya, memberi tapi tak berharap kembali gitu. Itu namanya ikhlas. Nanti kita akan bahas dalam topik tersendiri gitu ya. Selain cinta, apakah benci itu DNA?
Itu pertanyaan siapa tadi? Itu bagus itu pertanyaannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan sifat benci kepada kita. Nggak pernah. DNA itu hanya cinta, bukan benci. Nah, kalaupun ada benci itu ibarat sel kanker, Mbak Ola. Ya. Jadi sel kanker itu apa sih? Sel kanker itu adalah sel-sel tubuh kita yang tidak normal. Jadi sel normalnya itu bukan kanker. Sel normal itu sel-sel yang sehat gitu. Tapi kemudian karena ada kebiasaan kita yang kurang sehat dan sebagainya, akhirnya sel-sel yang tadinya sehat itu berubah bentuk menjadi sel-sel kanker gitu. Siap. Jadi benci itu adalah sel kanker yang nanti dia juga akan menjalar kemana-mana, menular kemana-mana gitu Mbak Ola. Ya. Benci dan cinta karena Allah, ya kalaupun Anda mengatakan itu, yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Nah, kita seringkali salah. Betul. Membenci orangnya. Nah, itu salah gitu ya. Kemudian selfish itu beda dengan self love. Ya. Ya, kita harus self love bukan selfish. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, saya minta maaf banget juga kepada listener ya. Ngerasa tanggung ya, kena tanggung gitu ya. Tapi kita harus akhiri perbincangan pagi ini supaya nanti ada pertemuan kembali ya. Pak Arfan, saya pilih dari WhatsApp, saya pilih Pak Al-Hadian di Palembang, lalu kemudian dari YouTube, ini saya pilihkan saya pilih ada Mbak Tania tadi ya, yang Pak Arfan jawab begitu. Ya. Dan silakan dari Instagram, Pak Arfan. Iya, dari Instagram saya pilih Ibu, ya? Ya. Saya pilih Ibu Emilia Ross nih, yang akan saya berikan. Baik. Kami mohonkan kepada Anda tadi yang sudah disebutkan untuk konfirmasi, boleh kirimkan nama dan juga alamat Anda ya ke 0812 11 12 959. Saya ulang ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, harus minta maaf kita akhiri perbincangan pagi ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi perenungan selama weekend ini kepada kita semuanya ya. Kok bisa sih cinta jadi jawaban ya? Baik, nanti kita sambung lain waktu. Sehat-sehat untuk Pak Arfan. Kita pamit Pak. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.